Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang utama dan paling utama adalah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu yang diberikan hingga alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali setelah 1 pekan yang lalu kita bertemu di acara kajian Ramadan bersama Anatama, bersama Ustadz Syahrudin. Dan pada sore hari ini kita akan membahas mengenai doa, ya Pak Ustadz ya. Mengenai doa, bagaimana sih? Kan gini, di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, penuh kemuliaan, penuh yang banyak sekali kabulkan segala doa dan hajatnya kita, insya Allahnya. Nah, pertanyaannya tinggal bagaimana tata cara atau adab supaya doa kita tuh bisa cepat insya Allahnya dikabulkan gitu kan, atau nggak yang maaf kalau mungkin dibilang ujuk-ujuk main minta aja gitu kan. Nah, bagaimana adabnya dan doa-doanya, urutan doanya bagaimana baiknya. Nah, akan dijelaskan lebih lanjutnya oleh Pak Ustadz. Tafadhol Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para Bapak Ibu pemirsa tayangan Zoom tausiah menjelang berbuka dari Anatama Tours and Travel. Puji dan syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan aneka nikmat kepada kita semua, yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul lagi di acara Zoom menjelang berbuka puasa di kesempatan sore hari ini. Berharap inilah bagian dari tadarus kita mengenai Al-Quran atau bertafakur, kemudian menambah amaliyah-amaliyah Ramadan kita, dan berharap Allah Subhanahu wa taala meridainya dan akhirnya menambahkan lagi nikmatnya kepada kita semua. Shalawat beriringan dengan salam, semoga saja selalu Allah melimpahkan dan mencurahkan kepada Nabi Muhammad SAW seiring dengan asa dan harap yang tidak pernah pupus dari kita semua, untuk satu masa kelak di hari kiamat Allah mempertemukan kita dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh meminta sebelum saya mulai agar sedikit lebih berkah sepertinya, saya melihat ada Ustadz Imam. Bisa nggak Ustadz Imam menyumbangin ayat aja gitu, baca mungkin 1-2 ayat aja sebagai pembukanya, agar kajian kita ini lebih mendatangkan keberkahan. Boleh, jadi ini permintaan saya Mbak Dini gitu ya. Boleh. Oke, baik biar lebih berkah gitu, ada Ustadz Imam sebab gitu. Biasanya saya kalau ceramah di Saudi kalau nggak dimulai sama Ustadz Imam kurang enak bukannya kayaknya gitu. Silakan Ustadz Imam, mungkin 1 atau 2 ayat saya mintanya, nanti insya Allah saya akan sambung dengan tausiahnya. Kita dengarkan Ustadz Imam membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imam, jazakallah. Insya Allah Allah memberikan keberkahan bagi Ustadz Imam yang membacanya dan bagi kita yang mendengarkan lantunan ayat Al-Quran tersebut. Bapak dan Ibu jamaah yang saya hormati, bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki rasa cemas. Ya, manusia diciptakan oleh Allah memiliki rasa harap. Itu manusia. Bahkan kecemasan manusia dan harapan manusia itu sepertinya jauh lebih besar dibandingkan dengan binatang. Ya. Kalau kita melihat binatang hidupnya, rasanya dia tidak berdoa, rasanya gitu rasanya. Tapi kalau manusia, kita tidak bisa menyangkal siapapun orangnya, baik muslim atau non-muslim, kita akan menemukan manusia itu berdoa. Kenapa manusia tersebut berdoa? Terdorong awalnya disebabkan karena rasa cemas. Doa itu muncul disebabkan karena memang manusia itu makhluk yang memiliki rasa cemas, makhluk yang mengharapkan, itulah manusia, maka muncul doa. Maka orang yang melaksanakan doa itu tidak hanya sekedar kita selaku umat Islam, kita bisa mengenal semua manusia berdoa. Bahkan belum lama ada festival di India yang menyebabkan COVID meledak di India. Ya, orang berdoa masuk ke Sungai Gangga untuk mendapatkan keberkahan dari dewa yang mereka yakini. Itu kan bagian. Ya, bahkan manusia ini sudah mengenal Tuhan sebelum dia sebenarnya kenal betul kepada Tuhannya itu. Itu manusia tuh, karena dorongan doa ini. Mungkin kalau kita flashback kembali ke zaman-zaman kecil waktu SD gitu ya. Apa sih perkiraan ataupun paham kita terhadap Tuhan? Kan sedikit gitu ya. Kesadaran kita terhadap Tuhan, kesadaran kita terhadap Sang Pencipta itu kan minim pada saat kita masih dalam kondisi kecil. SD bayangkan begitu. Makanya kalau Nabi bilang Allah suka kepada orang-orang tua yang rajin ibadah. Kenapa Allah suka kepada orang-orang tua yang rajin ibadah? Karena keyakinan dan keberagaman mereka memang mapan orang-orang tua itu. Tetapi Allah jauh lebih suka kepada orang-orang muda yang rajin ibadah. Kenapa Allah suka kepada orang-orang yang muda yang rajin ibadah ini? Karena kondisi kejiwaan
dan keagamaan mereka ini belum muncul sebenarnya sih, atau minimal lah belum mapan kalaupun ada. Tapi kalau untuk persoalan doa, anak kecil ini tetap berdoa, ya. Meskipun lagi-lagi kita memahami kesadaran keberagamaan anak kecil ini sedikit sebenarnya dibandingkan dengan orang tua atau orang dewasa. Nah, dulu kalau kita ngelihat hasil ujian, gitu, hari ini diumumkan hasil ujian, ditempel di dinding. Itu kan kalau mau berangkat ngelihat hasil ujian nama kita ada apa enggak, itu kan bacanya macam-macam itu. Ya, membaca doa ini, pengen lulus, harapannya begini, pakai Fatihah, Bismillah berapa kali gitu. Hanya disebabkan kita pengen melihat nama kita itu ada dalam dinding yang kemudian tertuliskan nama dan status lulus. Awal sebelum kita melihat status lulus itu, kita kan doa gitu, ya. Tapi pada saat kecil, katakan SD, apa nilai-nilai keberagaman kita sudah tinggi? Kan belum. Gitu. Makanya ulama bilang, kita ini sudah mendatangi Tuhan sebelum kita kenal Tuhan, dia bilang gitu. Itu buktinya tuh waktu masih kecil tuh. Dia doa, SMP juga begitu. Kesadaran kita waktu SMP dengan saat ini kan berbeda, gitu, beragama. Bahkan mungkin kita bisa mengakui puasa waktu SMP masih berantakan. Sholat masih SMP, aduh jauh banget lah, masih berantakan dibanding sekarang ini nih. Kalau sekarang jangankan wajib, sunnahnya jadi lakoni kok gitu ya, qobliyah, ba'diyah, tarawih segala macam kita kerjakan. Tapi pada saat mungkin kecil dulu fardunya aja susah. Tapi kalau sudah ada rasa kecemasan nama kita ada atau enggak ya, selamat apa enggak ya, semua doa. Ya, gitu, tidak hanya sekedar umat Islam, atau ketika nyawanya akan meregang nyawa, ada orang yang mau dihukum mati dengan cara ditembak. Coba nonton film-film yang mungkin ada kisah tentang pembunuhan itu. Ketika akan dieksekusi semua begini, maaf ada yang beginilah segala macamnya, dia doa. Itu manusia namanya. Ya. Dia itu dilengkapi dengan kekhawatiran, dia dilengkapi dengan kecemasan, akhirnya muncul doa itu. Sejak kita masih kecil, belum kenal Tuhan, maka kita sudah mulai berdoa pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi manusia yang memang terus berdoa dan meminta, Bapak Ibu bisa lihat ya kenyataan. Di tempat-tempat modern ada tempat-tempat yang kita kenal di kampung nggak ada, atau tempat-tempat terpencil nggak ada. Tetapi di tempat modern ada, di tempat terpencil ada. Katakan di kita Jakarta ini mall banyak, bioskop ada. Tetapi kalau kita cari ke tempat terpencil di kampung-kampung, mall nggak ada, bioskop nggak ada. Itu artinya tempat mall atau bioskop itu ada di perkotaan metropolitan, tapi tidak ada di daerah terpencil. Tetapi ada yang sama kalau kita mau perhatikan. Tempat terpencil ada, modern juga ada. Apa? Tempat ibadah. Kalau Bapak Ibu lihat tempat ibadah di tempat-tempat metropolitan seperti Jakarta ini, kita bisa lihat ada gereja, ada masjid, gitu. Larilah kita ke kampung, cari ke tempat yang paling terpencil. Maka kita pun akan menemukan adanya tempat-tempat untuk peribadatan bagi manusia itu. Entah itu mungkin pohon besar dia sembah, atau mungkin dia masuk ke dalam goa, dia menyembah. Kan kalau gitu ada. Ini kan wujud di mana manusia tidak bisa melarikan diri dari Tuhan dan dia berharap. Ya. Bahkan di perut bumi yang terdalam saja kita bisa menemukan tempat orang berdoa loh. Gitu. Saya belum pernah ke Freeport, tetapi ada beberapa jamaah yang memang kerja di sana, dia bilang ada bangunan tempat peribadatan terdalam di muka bumi di Indonesia ini. Di mana adanya? Di Freeport, Pak. Gitu. Kita ini penambang, masuk ke dalam bumi, ada masjid di perut bumi. Masuk ke dalam bumi, di perut bumi, ada gereja di dalam perut bumi itu. Nah, kenapa ada masjid sampai di dalam perut bumi itu? Kenapa ada gereja dalam perut bumi itu? Itu kan lagi-lagi sebuah perwujudan bahwa manusia ini butuh Tuhan dan dia pengen berdoa sebagai sebuah kebutuhan. Tempatnya ada. Bahkan salah satu dalil pelaksanaan ibadah haji muncul satu ayat, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibuat oleh Allah di dunia ini,
bangunan, kalaupun dia ada, bangunan pertama kali dibuat oleh Allah di muka bumi ini adalah yang ada di kota Mekah itu, lallazi bibakkata. Kita mengenalnya Ka'bah. Sebelum ada bangunan-bangunan lain, kata Allah, bangunan yang pertama didirikan di atas pentas bumi ini namanya Bakkah yang ada di kota Mekah itu, atau kita kenal dengan Ka'bah itu. Itu bangunan awal manusia loh. Ya. Kenapa ada bangunan awal manusia itu tuh? Itu tempat orang untuk melakukan ibadah dan berdoa. Nah, itu kan wujud, lagi-lagi saya ingin mengungkapkan bahwa manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan rasa kecemasan, dengan keharapan. Makanya banyak unsur-unsur yang mendukung untuk berdoa tadi. Tadi saya ulang, ketika kecil kita berdoa. Apakah kita ini sudah mengenal Tuhan dengan baik? Belum. Tapi permintaan sudah ada kepada Tuhan yang mendorong kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan apapun yang mereka sembah itu. Ya, gitu. Nah, terus kemudian tempat-tempat peribadatan ada di mana saja, bahkan termasuk di pasar yang kumuh pun ada namanya musola. Kenapa? Tempat orang beribadah karena dia membutuhkan Tuhan. Dia doa. Ya, tempat terdalam di muka bumi ini, privat, ada tempat-tempat itu tuh. Bahkan tadi saya ulang, bangunan yang pertama kali dibuat oleh Allah di atas pentas muka bumi, tempat orang untuk ibadah yang berada di kota Mekah, yang Bapak, Ibu jamaah semua boleh jadi seringkali mengunjungi tempat-tempat tersebut melalui Anatama Travel ini. Itulah bangunan Ka'bah itu. Gitu. Nah, bahkan dia diakui oleh seorang dokter, mudah-mudahan saya tidak salah nyebut, kalau saya tidak salah, Alex Carroll gitu. Yang dia dokter yang menerima piala hadiah Nobel itu berkaitan dengan kesehatan, dia bilang gitu. Apa yang dia bilang? Banyak orang tersembuhkan dari penyakit disebabkan karena dia berdoa, bukan karena dia minum obat. Dia bilang begitu gitu. Ya. Kalau kita mau jujur selaras dengan agama Islam ini, banyak orang tersembuhkan dari penyakitnya justru karena dia berdoa gitu. Bukan sebabkan karena dia minum obat, bukan karena dia disebabkan minum obat yang diberikan oleh seorang dokter. Enggak, dia doa gitu. Betapa kalau gitu kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang dinamakan doa itu. Agar kita paham kenapa Nabi sampai-sampai bersabda, ad-du'a umukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Kenapa dibilang sumsumnya ibadah? Intinya dari ibadah ini. Karena tidak ada gerak-gerik kehidupan manusia tidak dilengkapi dengan doa. Maka dalam agama Islam, semua kegiatan manusia punya doa. Mau masuk ke kamar mandi ada doa, mau makan ada doa, mau berangkat kerja ada doa, mau berangkat safar ada doa, menjelang malam ada doa, ketika pagi ada doa. Nah, bukankah itulah agama Islam itu melengkapi doa? Kenapa? Karena tidak ada apa yang dilakukan oleh manusia dari sendi-sendi kehidupannya yang tidak berkaitan dengan doa. Semuanya ada doa. Bahkan tadi dokter itu bilang bahwa ada orang dan tidak sedikit pasien yang sembuh disebabkan karena doanya, bukan karena dokter yang memberikan obatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan ini pula yang akhirnya bertebaran lah dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang berbicara tentang doa ini. Nggak sedikit ayat-ayat yang berbicara tentang doa ini. Salah satunya adalah ayat yang cukup populer ketika kita bicara tentang puasa, terselip di tengahnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Agama mendukung itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hambaku bertanya kepada aku tentang aku, jawab wahai Muhammad, aku dekat. Gitu. Aku dekat, aku akan mengabulkan doa manusia itu. Itu salah satu ayat yang bicara tentang doa. Dia didukung karena kebutuhan manusia, Al-Quran pun merekam itu, Al-Quran pun kemudian mengadopsinya, kemudian menjelaskan tentang itu. Bahkan, ud'uni astajib lakum yang lainnya. Ud'uni astajib lakum. Doa kamu kepada aku akan mengabulkan permintaan kamu itu. Kenapa ada ayat-ayat seperti ini? Karena inilah kebutuhan manusia terhadap doa tersebut yang didukung oleh Al-Quran. Nggak sedikit cerita-cerita berkaitan dengan doa dalam Al-Quran pun nggak sedikit. Bagaimana Allah mengabulkan orang yang berdoa. Cerita Quran nggak sedikit. Gitu. Yang paling berkesan di hati saya, walaupun tidak menafikan yang lain dalam kajian ini, sebab kalau saya
cerita semua tentang doa yang dikabulkan oleh Allah dalam Al-Quran, nggak cukup waktu yang disediakan untuk menceritakan semua yang terabadikan dalam Al-Quran untuk diceritakan. Minimalah begini, ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan rombongannya tersesat di tengah gurun pasir. Kemudian saat itulah orang-orang ataupun umat dari Nabi Musa yang kita kenal dengan Bani Israel ini mengeluh keadaannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia kehausan. Sampai kemudian mendorong Nabi Musa agar minta kepada Allah agar diberikan air lah supaya kita ini bisa minum. Maka Al-Quran surat Al-Baqarah mengabadikan wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar gitu. Fangfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu nasim masyrabahum kulu washrabu wala taqsaw fil ardi mufsidin. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum Nabi Musa alaihissalam yang di gurun pasir dalam kondisi kehausan, mengadu kepada Nabi Musa, tolonglah Musa, minta kepada Tuhanmu, kita ini kehausan, mintalah air kepada Tuhanmu. Musa minta, gitu. Nabi Musa minta. Tapi ketika itu Nabi Musanya nggak doa. Kenapa Nabi Musanya yang itu bukan yang berdoa, sementara umatnya yang meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa berdoa kepada Allah? Karena dipahami oleh para ulama, kalau ada satu kaum terkena mungkin bencana dan ujian, belum tentu semuanya sama. Yang kehausan itu Bani Israelnya, umatnya Nabi Musanya. Sementara Nabi Musa nggak kehausan dengan kondisi begitu. Jadi kita tidak bisa memukul rata statistik apa yang terjadi dalam sebuah kelompok, pasti semuanya sama. Bani Israel ini kehausan, umatnya Nabi Musa. Sementara Nabi Musanya enggak. Andai saja Nabi Musanya yang kehausan, niscaya Nabi Musa tanpa diminta oleh kaumnya, dia pasti doa minta air. Tapi bukankah permohonan doa tersebut muncul dari umatnya, bukan dari Nabi Musa? Nabi Musa hanya mendapatkan pengaduan dari umatnya, tolonglah minta kepada Tuhanmu, kita ini butuh air. Maka Nabi Musa pun minta wa idhistasqa Musa. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon agar Allah memberikan air kepada Nabi Musa itu. Dan uniknya Bapak Ibu jamaah anak tamat travel sambil yang menunggu waktu berbuka puasa hari ini, ada satu pembelajaran besar dalam ayat tersebut ketika ayat tersebut menceritakan wa idhistasqa Musa liqaumi faqulna idrib bi'asaqal hajar. Nabi Musa memohon kepada Allah agar Allah memberikan air untuk umatnya ini. Dan uniknya, apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa? Ya. Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Tapi lihat yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Ketika Nabi Musa, ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah kami air dan kepada umatku agar mereka bisa minum. Maka Allah menjawab, baik, aku akan kabulkan permintaanmu, wahai Musa. Gimana pengabulan Allah? Fakulna, maka kami berfirman, kata Allah, idrib bi'asaqal hajar. Pukul oleh kamu batu itu dengan tongkatmu. Pukul batu itu dengan tongkatmu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau live saya bakal nanya nih, gitu ya. Tatap muka. Ketika Nabi Musa alaihissalam minta agar diberikan air, kemudian Allah menjawab Nabi Musa dengan jawaban, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Kira-kira nyambung nggak Pak Ibu? Nabi Musa minta, ya Allah berikanlah kami air, kami haus gitu. Maka Allah bilang, wahai Musa, pukullah batu itu. Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Mestinya kalau ukuran seperti kita yang nyambung menurut Mbak Dini tadi, yang nyambung gimana? Allah mengabulkan, sebentar Musa, aku kirim awan ya, status awan on the way. Itu baru untuk ukuran kita terkabul. Nabi Musa bisa bilang kepada umatnya, bilang, sebentar ya, Allah bakal ngirimin awan hitam datang ke sini, status awan on the way. Itu satu, kalau untuk ukuran kita, nyambung baru. Tapi ini minta air malah pukul batu gitu. Atau yang nyambung mungkin bisa jadi kata Allah, Musa jalanlah 50 langkah ke depan lurus, kemudian setelah itu belok kiri 5 langkah ke kiri, di situ ada sumber air, baru nyambung. Tapi ketika Allah bilang, ya aku kabulkan, pukullah batu itu dengan tongkatmu wahai Musa, nggak nyambung gitu.
Dan betapa ketika Nabi Musa ini berdoa kepada Allah, seringkali jawaban Allah nggak nyambung. Peristiwa kedua, sebelum saya lanjutkan. Ketika ada suatu masa pembunuhan di kaum Bani Israel yang membuat geger dan akhirnya menimbulkan konflik, saling curiga. Ada orang kaya dibunuh, mati dia. Dan ketika ketahuan jenazahnya, ribut. Si A menuding si B pelakunya. Kata si B, bukan saya yang bunuh dia. Si C kayaknya nih. Si C bilang, saya nggak kenal dia, saya nggak bunuh dia. Nuding lagi si D. Akhirnya kematian orang ini membuat kisruh dan menjadikan fitnah di tengah Bani Israel karena saling tuding. Siapa pembunuhnya? Lagi-lagi datanglah Bani Israel kepada Nabi Musa itu. Bilang lagi, wahai Musa, ini kan kekurang ajaran Bani Israel kalau udah nyebut Nabi Musa, mana ada ya Nabi gitu, ya Rasul. Beda dengan kita, ya Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi itu selalu bilang, ya Rasulullah. Ada nggak yang nyebut Nabi Muhammad itu Nabi? Nggak ketemu, ya Rasulullah. Mertuanya Nabi Muhammad, Abu Bakar, itu kalau manggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Bukan ya Muhammad, meskipun status Nabi Muhammad itu di hadapan Abu Bakar kan menantu. Tapi dia tetap menghormati kenabiannya. Meskipun Nabi Muhammad jauh lebih muda. Meskipun dia adalah menantu dari Abu Bakar. Abu Bakar kepada Nabi Muhammad tetap mengatakan, ya Rasulullah. Tuh. Penghormatan orang atau sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Bani Israel ini kan enggak. Ya Musa, dia minta lagi. Ya Musa, wahai Musa, kami ini jadi konflik nih gara-gara ada orang kaya ini yang mati. Saya nuduh dia, kata dia bukan. Kata dia bilang si C. Si C dituduh bukan. Kata si C bilangnya si D. Tolong dong Musa, minta kepada Allah, kepada Tuhanmu itu tuh agar tujukan kepada kami siapa pelaku pembunuhan ini. Lagi-lagi Nabi Musa mau aja, udah doa lagi, ya Allah tunjukkan kepada kami siapa pembunuh laki-laki ini. Dikabulkankah doa Nabi Musa? Ya. Caranya apa? Maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih seekor sapi. Baik, aku akan kabulkan. Gitu. Caranya gimana? Sembelih seekor sapi. Kira-kira doa pengen tahu siapa pembunuh laki-laki ini, terus kemudian jawaban dari Allah, sembelih seekor sapi. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung lagi kan? Nggak nyambung. Makanya sampai Musa, Tuhan gimana ya bikin kita jadi orang bodoh begini gitu kan? Gitu. Kenapa kita ini minta siapa pembunuhnya? Kenapa disuruh potong sapi? Sama aja dengan, ya Allah kami haus, kami minta air, pukul batu itu. Nggak nyambung. Tapi kalau sudah perintah Allah, tugas orang yang beriman itu sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat, jalanin gitu. Kenapa? Karena pasti ada rencana besar Allah di balik tidak rasional itu. Allah mengabulkan sesuatu itu atau permintaan hamba sekaligus boleh jadi pada saat yang sama Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada si hamba tersebut. Kenapa? Karena begitu Nabi Musa pertama ketika minta air, kemudian dipukul batu itu. Begitu dipukul, saat itu fang fajarot min husnata asyarata aina. Muncullah 12 sumber mata air memancar. Dipukul, mancar 12 sumber mata air. Nah, Allah mengabulkan doanya, tapi pada saat yang sama Allah pengen juga menyematkan misi bahwa Allah Maha Kuasa gitu. Kalau sekedar gali ya Musa di bawahnya ada air itu biasa. Maka ketika batu itu dipukul, batu kan bukan sumber air. Tapi dengan kekuasaan Allah, batu bisa memancar loh, gitu. Air, bukankah Allah, aku mengabulkan doamu sekaligus aku menunjukkan kekuasaanku kepadamu. Tuh lihat, batu saja aku bisa keluarkan air loh. Jadi bukankah ini misi 2 in 1 namanya? Satu mengabulkan, 2 sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya satu. Mancar 12 itu. Ketiga, memberikan kebaikan kepada manusia ketika berdoa itu. Kalau Nabi Musa minta air, kemudian keluar dari perut bumi, meleleh airnya, sedangkan pada saat itu orang sedang dalam kondisi kehausan, berebut air pengen minum. Kalau berebut air pengen minum kan air butek jadinya gitu. Nah, ketika butek airnya mana bisa diminum pada saat itu. Orang tetap akan kehausan, nunggu jernih lagi. Tapi kalau airnya memancar, kan tinggal buka mulut doang. Gitu.
Ya, bukankah begitu? Dan memancarnya 12 sumber mata air. Kenapa dibuatkan 12 sumber mata air? Sesuai dengan 12 suku yang ada pada Bani Israel tersebut sehingga tidak rebutan. Betapa sempurna Allah mengabulkan doa itu. Ya, aku kabulkan caranya. Aku pun menunjukkan kekuasaan di hadapan. Doamu kecil di tengah padang pasir begini, aku bisa mengabulkan doa kalian semua. Caranya bukan dari bumi sumber air itu, tapi dari batu yang kalian tidak pernah pikir bahwa itu ada air, adalah sumber air. Bisa di tangan Allah. Bahkan kata para peneliti, kenapa Allah keluarkan dari air, dari batu? Sementara banyak orang bilang, bahkan ulama menyatakan batu itu kan salah satu filter air terbaik di bumi. Kalau Bapak Ibu lihat sungai, sungainya penuh dengan bebatuan, seringkali kita akan menemukan bahwa sungai itu jernih. Kenapa? Filternya batu. Bapak bikin kolam di rumah, bikin saringan, filter. Maka seringkali orang-orang yang jual tempat-tempat akuarium tersebut menyarankan kepada Bapak semua pakai batu ini ya Pak, gitu. Nah, baru nanti difilter ini ya. Kenapa harus pakai batu? Karena dia percaya batu ini filter air terbaik. Kalau gitu bukankah Allah mengabulkan pada saat yang sama, menunjukkan kepada Nabi Musa sekaligus Bani Israel, doamu kecil, minta air di tengah padang pasir, bukan sesuatu yang sulit bagiku. Bahkan aku munculkan itu semua dari batu yang kamu anggap sebagai bukan sumber mata air, tapi muncul dia. Gitu. Bukankah aku kabulkan doa kali ini? Makanya kalau sudah berdoa, kemudian turun perintah Allah, tugas kita selaku hamba Allah ini adalah sami'na wa ata'na. Allah bilang begitu, keluar dari rasionalitasnya, jalankan. Inilah ketundukan manusia terhadap ketetapan Allah itu. Karena boleh jadi Allah ingin menunjukkan sesuatu di hadapan manusia tentang kekuasaannya. Ya, tuh kisah air tuh begitu tuh, kisah ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa minta air. Nah, ketika sembelih sapi itu, gitu, sembelih sapi itu. Kenapa harus sembelih sapi? Gini, potong sapinya, setelah selesai ambil bagian paha dari sapi itu, pukulkan kepada jenazah yang dibunuh tadi itu. Pukul pakai bagian paha sapi itu, kata ulama tafsir. Ketika dipukul sesuai dengan ayatnya, maka bangunlah orang yang meninggal dunia karena dibunuh tadi, dia hidup lagi, dipukul pakai daging sapi, yang sapinya sudah disembelih dalam kondisi mati, dagingnya sudah acak-acakan, diambil bagian dagingnya, dipukul orang yang meninggal dunia ini, dia hidup. Begitu hidup, dia tunjuk hidung siapa orang yang bunuh ini. Ternyata keponakannya yang menginginkan harta dia. Makanya mungkin polisi dari sinilah mengambil sebuah upaya penelitian, kalau ada pembunuhan itu pasti dicari orang-orang yang paling dekat dengan dia siapa gitu. Seringkalinya nggak jauh kok gitu kan. Rupanya dia nih keponakan yang menginginkan harta si orang kaya ini. Dia bangun, begitu dipukul, bangun, dia tunjuk siapa orang yang membunuh dia itu. Nah, bukankah Allah saat itu berpesan, doamu aku kabulkan? Gampang lah kalau untuk mencari orang-orang yang seperti itu. Caranya, pukul saja dengan daging sapi yang sudah disembelih. Pada saat itu, Allah ingin menunjukkan pesan, betapa dipukul pakai sapi yang sudah mati, kepada orang yang sudah mati, bisa hidup loh. Itu artinya Allah bisa menghidupkan sesuatu dari yang mati. Bukankah itu kekuasaan Allah? Lagi-lagi, tugas kita ini kan sami'na wa ata'na. Allah bisa mendengar, Allah mengabulkan. Karena hajat kita itu besar kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan doa ini. Nah, itu jadi inilah rekam jejak kehidupan manusia berkaitan dengan doa, sehingga akhirnya saya menyimpulkan doa itu bagian dari kebutuhan manusia. Sejak awal sudah begitu kodratnya. Manusia punya kecemasan, anak kecil sudah mulai berdoa padahal keagamaannya belum lagi bagus. Cerita-cerita tentang doa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Belum lagi cerita Nabi Yusuf. Belum lagi cerita Nabi Ayub yang sakit, dia doa gitu. Hampir semua Nabi diceritakan berdoa. Kenapa? Karena memang semua orang butuh karena kecemasan itu. Dia doa. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu saya mengantarkan kepada Ibu Bapak semua sesi pertama ini, kenapa kita berdoa gitu. Karena doa sebenarnya merupakan kebutuhan kehidupan manusia. Sehingga agama mendukung manusia untuk berdoa.
Bahkan sampai-sampai Allah mengecam orang-orang yang tidak berdoa dengan siksa neraka jahanam. Gitu ya. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri kepadaku, dia nggak doa dan nggak minta kepadaku, niscaya pada hari kiamat nanti dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, tempat yang paling hina. Kenapa Allah menyatakan demikian? Karena dia lepas dari kodratnya. Kodratnya adalah makhluk yang butuh Tuhan, tapi merasa sombong di hadapan Tuhan. Wajar Allah malah ketika ada orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah dengan cara dia tidak pernah berdoa, karena menunjukkan dirinya kuasa dan sanggup untuk mengabulkan apa yang dia inginkan. Bukankah kita ini bergantung kepada Allah? Nah, Bapak Ibu jamaah pemirsa, Anatama menunggu waktu maghrib tiba. Nah, itu sepenggal berkaitan dengan kebutuhan manusia dengan doa. Tertarik apa yang diungkapkan Mbak Dini dalam pembicaraan awal tadi atau pembukaan awal tadi, dia bilang bagaimana sih doa yang terbaik Pak Ustadz, gitu ya. Nah, ini etika. Kalau pertama saya mengantarkan kepada inilah kebutuhan kita. Jadi kalau kita doa itu sebenarnya butuh. Terus kalau Allah suruh apa saja kepada kita dalam berdoa, meskipun tidak masuk akal, kerjakan saja sudah, gitu kan. Tugas kita samina wa ta'na. Nanti Allah bisa jadi begitu Allah mengabulkan, pada saat yang sama Allah menunjukkan kekuasaannya. Sudah, jalankan saja. Nah, sekarang kalau kaitannya, adakah etika dalam doa? Ulama banyak menyusun ungkapan-ungkapan atau tulisan-tulisan berkaitan dengan etika orang yang berdoa berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merujuk kepada Nabi Muhammad, sehingga banyak buku ditulis adabud doa, etika orang berdoa, adab, etika, gitu ya. Gitu. Kalau etika ini kan bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, itu etika. Kalau akhlak ukurannya sama. Makanya adab dengan akhlak beda. Kalau akhlak bawaan asli pabrikan, ukurannya sama. Akhlak itu, makanya ukuran jelek sama bagus semua sama. Akhlaknya aduh bagusnya luar biasa dermawan, mau ukuran orang muslim atau non muslim, ukuran orang dermawan pasti sama. Orang Islam rajin sedekah gitu. Maka dia bilanglah orang itu dermawan. Ada orang non-muslim, dia ngasih ke orang lain, kita juga bisa bilang dia dermawan, ukuran akhlak sama. Ada orang pelit, mau muslim kayak mau non-muslim kayak pelit, ukurannya kan sama, pantat kuning, bakhil, koret, lutut gasiran, gitu. Nah itu kan istilah-istilah buat orang pelit tuh, ukurannya sama, orang nggak mau ngasih. Gitu. Nah itulah akhlak. Kalau adab, perilaku yang berkaitan dengan situasi dan kondisi atau tempat tertentu. Sehingga kalau adab bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain, itu adab. Nah, makanya buku tersebut ditulis adabud doa, bukan akhlaknya berdoa, tata krama, tata cara orang berdoa. Nah, dari sekian kumpulan catatan-catatan para ulama berkaitan dengan adab-adab doa itu, saya simpulkan beberapanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama, melihat perilaku Nabi Muhammad ketika berdoa, maka beliau itu ketika berdoa seringkali diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Nah, ini adab namanya. Kalau sudah adab namanya, ada orang berdoa tanpa wudu, boleh nggak? Boleh, tapi kurang bagus. Tapi bisa Pak doa tanpa wudu? Boleh, kalau sholat tidak wudu baru nggak sah. Tapi kalau doa tanpa wudu tetap sah, boleh, tapi kurang bagus. Gitu. Maka biasakan kalau orang berdoa itu awali dengan doa wudu terlebih dahulu. Dia bersihkan dirinya, dia berwudu, itu adab yang pertama. Selesai dia berwudu, maka dia berdoa. Berdoa diawali lagi dengan adabnya menghadap kiblat. Kalau doa itu hadap kiblat. Kita kan susah nih, apalagi tur-tur leader seperti saya tuh Ustadz itu kalau udah bawa jamaah kemudian doa. Maunya kan ngadap tempatnya. Kalau kita ini. Ya, kalau udah ke makam Nabi Muhammad meskipun ngebelakangin kiblat maunya doanya ke makam. Sementara asal
Laskarnya bilang suruh menghadap kiblat, diusir kita itu, bahkan kepala jamaah itu diputar suruh ngadep kiblat itu, gitu ya. Memang kuburannya di belakang, gitu. Memang kuburan, tapi kita tidak menghadap kuburan tersebut, menghadap kiblat kalau berdoa, meskipun kuburannya ada di belakang. Cuman memang rasanya nggak enak aja, rasa. Tapi sebaik-baik arah itu kiblat. Ya, kalau gitu doalah madhab kiblat. Ketika di kuburankah itu berdoa kepada yang meninggal dunia atau di tempat-tempat yang lain, madhablah kiblat. Karena sebaik-baik arah itu kiblat. Tapi kalau tidak menghadap kiblat gimana? Ya tetap sah, tetapi etikanya kurang. Gitu. 3, sudah 2 tuh ya. 1 berwudu, 2 menghadap kiblat. Ketiga, mulailah membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau berdoa biasakan muji dulu, awali dengan pujian. Maka ibu bapak suka ngelihat atau mungkin mendengar ustadz atau kiai baca Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik. Panjang kalau udah dengar Imam Sudes itu berdoa, dia mujinya panjang banget sebelum dia meminta. Itu doa Imam Sudes itu luar biasa. Dia puji dulu Allah sebanyak-banyaknya. Nah, itu etika. Pujilah Allah itu. Jangan doa to the point. Itu. Awalilah dengan pujian. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Kalau mungkin Pak Ustadz bahasa Arabnya susah, saya nggak hafal. Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah atas nikmat yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Nah, itu panjang. Yang pendeknya boleh Pak Ustadz? Boleh. Minimal Bapak baca Alhamdulillah. Gitu. Ada yang lebih pendek lagi. Kalau saya bilang kalau lebih pendek lagi sih nggak ada Pak, kecuali Bapak baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kalau udah dikasih alhamdulillahirabbil alamin masih nggak bisa juga kan kelewatan gitu. Nah, saat itulah minimal alhamdulillahirabbil alamin. Makin panjang, bagus memuji Allah itu. Karena Allah lah sebaik-baik dan yang paling sempurna untuk menerima pujian bagi manusia. Bahkan kalau Bapak bangkit, Ibu bangkit dari ruku, sadarkah Bapak Ibu semua memuji Allah pada saat bangkit dari ruku? Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Begitu sementara riwayat menceritakan Nabi kalau sudah bangkit dari ruku dia baca doa itu. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar siapa saja yang memujinya. Maka kita bilang, Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, segala pujian hanya untuk Engkau. Mil'us samawati, memenuhi langit dan bumi. Wa mil'ul ardi, memenuhi bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, memenuhi apa saja yang aku sebutkan antara langit dengan bumi itu. Kenapa? Ahlus sana'i wal majdi. Karena memang pujian ini hanya kepadamu, memenuhi langit, memenuhi bumi, memenuhi apapun yang ada, disebabkan karena Engkau sempurna untuk menerima pujian itu. Yang lain nggak sempurna menerima pujian itu, hanya Engkau. Bukankah kita memuji Allah banyak-banyak? Banyaklah memuji. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Atau minimal kalau Bapak Ibu tidak hafal bahasa Arabnya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku saat ini. Dah selesai hamdalahnya atau memujinya. Baca sholawat. Setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Katakan gitu. Atau bolehlah Bapak Ibu baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disebabkan karena memang Nabi pernah bersabda, kalau berdoa itu awalilah dengan sholawat.
Jadi hamdalah memuji kepada Allah. Selesai hamdalah memuji kepada Allah, bersolawatlah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dua itu, lanjut. Mulailah kita berdoa. Angkat tangannya. Doa ini angkat tangannya. Ya. Kenapa? Riwayat banyak menceritakan tentang mengangkat tangan ini. Nabi Muhammad mengangkat tangan. Bahkan kalau Nabi Muhammad mengangkat tangan, riwayatnya bilang kami melihat Nabi Muhammad kalau sudah berdoa, beliau mengangkat tangannya sampai kami melihat ketiak beliau yang putih itu kelihatan pada saat berdoa itu. Bukan Nabi Muhammad pakai baju yang bolong, gitu. Itu kan disebabkan karena beliau ngangkatnya kelewat tinggi, kemudian bajunya melorot ke bawah, sehingga ketiak beliau yang putih ini kelihatan. Begitu Nabi Muhammad kalau berdoa. Bapak Ibu bisa lihat kalau orang sudah sampai di depan Multazam atau di depan pintu Ka'bah, mereka sampai begini, ya, ngangkat tangannya tuh, ya, diangkat. Gitu. Nah, kenapa mengangkat tangan? Ini kan lambang bahwa kita butuh kepada Allah. Ngangkat tangan nih. Gitu. Ini lambang begini nih tidak hanya sekedar umat Islam yang pakai, orang lain atau non Muslim ketika berdoa pun kalau doa dia ngangkat tangannya gini. Nah, cuman kalau kita praktekkan kan Mbak Dini, Bapak Ibu semua, dalam sholat jamaah kita agak repot nih. Kalau mempraktekkan hadis ini 100% repot juga. Gitu. Kalau kita ngangkat tangan sementara kita dirinya di tengah. Kan nggak enak nih sama yang sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Apalagi kita pakai jaket, kemudian ini kita basah nih. Gitu kan. Kesianlah yang sebelah kanan pastinya begini, gitu. Begini. Gitu kan gak enak, atau yang belakang yang mungkin ngeliat kita tangannya begini menduga kita nggak bagus, atau ada orang yang bilang lebay amat tuh orang, akhirnya kita ngangkat tangan, ini kan fitnah nantinya. Kalau gitu sudahlah, angkat tangan segini tuh ya, sebagai lambang kita butuh kepada Allah, angkat tangannya. Jangan kalau sudah doa tangannya ditaruh di paha ya. Ini orang butuh tapi lambangnya kan nggak butuh gitu. Saya kalau udah diundang tahlil, aduh, cuman geleng-geleng kepala kalau udah tahlilan itu tuh. Ustadznya baca doanya bagus, sementara yang dengerin makmumnya naruh tangannya di bawah, di paha. Bahkan ada yang sebelah kakinya diangkat begini, kemudian picik masuk ke dengkul gini, jamin. Gitu. Nah, dia minta tapi lambangnya nggak butuh gitu. Kan konyol orang-orang model seperti ini nih. Siapa dia itu, minta. Hah? Siapa itu? Ada deh. Yang jelas bukan angkatan 13. Dia minta tapi kesannya nggak butuh gitu. Ya, angkat tangannya lambang kebutuhan. Dah, selesai ngangkat tangan, mulailah doa redaksinya. Nah, ulama menyimpulkannya kalau kita berdoa redaksinya mulai dari dirimu sendiri kalau berdoa itu. Awali dari dirimu sendiri. Doa itu awali dari diri kita sendiri. Jangan ketika kita berdoa mendahulukan orang lain, kita belakangan. Jangan gitu. Doalah untuk dirimu dulu sendiri, baru nanti orang lain. Ya. Meskipun saya pengen doakan orang tua, Pak. Betul kamu ingin doakan orang tua. Tapi awali dirimu sendiri. Bukankah cukup populer doa yang kita baca setiap hari? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Bukankah kita mengawali ampunilah aku baru kedua orang tuaku? Jadi kalau gitu doa gimana? Awali dari dirimu sendiri, baru orang lain kamu doakan. Bapakmu, ibumu, saudaramu, sertakanlah orang lain. Jangan berdoa cuma buat kita saja, sertakan orang lain. Nah, tapi awali dirimu sendiri. Kata kiai saya, kenapa doa itu mengawali dengan diri sendiri? Kan memang nggak mungkin kalau kita ingin membersihkan sebuah lantai pakai sapu, sapunya dalam kondisi kotor. Kan nggak mungkin. Sapunya mesti bersih. Baru bisa membersihkan. Begitu pula dengan mendoakan orang lain. Sebaiknya dan sebagusnya ketika mendoakan orang lain, kitanya juga sudah doa lebih dulu. Kitanya bersih. Baru kepada orang lain. Sehingga mulailah dengan dirimu sendiri. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah SWT ada? Gitu. Nah, sudah dimulai dengan diri sendiri. Gunakan setelah itu
redaksi-redaksi atau kalimat-kalimat yang kesannya memaksa agar doa itu terkabulkan. Gunakan kalimat-kalimat yang kesannya memaksa gitu untuk mengabulkan. Sebagai wujud kita butuh. Gitu. Ketika saya ngomong begini, ada orang yang kemudian bilang, Pak Ustadz kayaknya nggak sopan deh kita maksa Tuhan untuk mengabulkan doa. Saya bilang ke orang itu, Bapak Ibu pernah sholat duha nggak? Pernah Pak, baca doa-doanya. Dia baca. Gitu. Allahumma inkana rizki fis sama'i fa'angzilhu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Coba Ibu baca terjemahnya itu. Ya Allah, andai kata rizkiku masih di atas langit, turunkanlah. Maksa enggak? Andai kata rizkiku itu masih jauh, dekatkanlah. Maksa enggak? Andai kata rizkiku itu sulit, mudahkanlah. Maksa enggak? Andai kata rizkiku masih ada di dalam bumi ini, keluarkanlah. Maksa enggak? Gitu. Andai saja rizkiku itu susah, mudahkanlah. Maksa enggak? Gitu. Nah, kalau gitu enggak apa-apa kita menggunakan redaksi memaksa. Kenapa redaksi memaksa kita gunakan? Untuk menunjukkan betapa kita memang butuh doa itu terkabulkan. Makanya jangan kita mohon berdoa yang terbaik saja lah Pak. Kita minta kepada Allah, betul yang terbaik. Tapi yang terbaik itu menurut kamu apa? Minta dulu, nanti Allah yang mengabulkannya. Kalau redaksi kita cuma minta yang terbaik aja, kita nggak akan banyak berdoa ini nih. Saya sering bilang kalau dalam manasik-manasik itu tuh, kalau kita redaksi cuma minta yang terbaik, nggak usah lah Bapak Ibu sampai tawaf, capek-capek baca doa keliling banget. Udah aja minta aja. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Kan gitu. Ya, tapi bukankah nggak begitu doa itu? Ya Allah, andai kata rizkiku masih di atas langit, turunkanlah. Andai kata rizkiku di bumi, keluarkanlah. Bukankah pakai redaksi memaksa? Kenapa redaksi memaksa itu digunakan? Melambangkan saya ini butuh. Saya tidak bisa mewujudkan apa yang saya minta ini kalau bukan karena bantuan engkau. Gitu. Kita yakin hanya Allah yang bisa mewujudkannya. Kita tidak minta kepada siapa yang tidak mungkin mewujudkan itu. Kalau ada anak bayi di tempat Bapak Ibu semua, terus kemudian Bapak Ibu minta dibawakan air, kira-kira bisa nggak si bayi itu mewujudkannya? Nggak mungkin. Tapi kalau ada istri Bapak, anak Bapak yang memang sudah dewasa, tolong ambilin air deh. Mungkin. Kalau gitu, bukankah kita meminta saja dalam wujud realitanya, meminta saya terhadap sesuatu kepada orang yang bisa mewujudkan itu. Ambilin air itu deh, anaknya sudah 17 tahun, oke bisa dibawain. Tapi kalau anaknya 2 tahun, ambilin air yang itu deh. Nggak mungkin bisa terwujudkan. Karena si anak belum tentu ngerti tentang persoalan tersebut. Kalau gitu, bukankah kita ini meminta kepada Allah dengan memaksa? Karena kita tidak mungkin bisa mewujudkan apa yang kita minta. Redaksinya paksa. Gitu. Ya Allah, minta apa saja, paksa redaksinya. Saya contohkan gini Bapak Ibu. Anak saya ketika ujian, terus kemudian dia bilang, ke ibunya, minta handphonenya diganti. Handphonenya minta diganti. Kenapa? Kayaknya speknya kurang deh Pak, kurang bagus mah, gitu kan, nggak bisa nih nerima data gitu, terlalu lemot, ganti ya. Ganti itu hanya tukar tambah boleh jadi cuma 1 jutaan lah, gitu ya. Mohon maaf, saya bukan menyombongkan dia kata cuman 1 jutaan itu. Tapi bagi si anak untuk ukuran ganti handphone cuman 1 jutaan, dia nggak sanggup karena tabungan nggak punya. Duit nggak ada, kerja pun nggak. Yang dia butuhkan itu dikabulkannya permintaan, diganti HP-nya oleh bapaknya yang punya uang itu. Coba lihat, dia minta kepada ibunya. Maka dia mah, kata ibunya, ya sebentar ya, tunggu papa pulang nanti mama ngomong. Pulanglah saya, bawa motor, kemudian masukkan garasi, masuklah kamar mandi, gerah, kemudian mandi, duduk, mungkin nikmati air hangat dulu, naiklah ke atas ganti baju. Saat itu anak tanya, udah ngomong belum mah? Belum lah, tunggu papa dulu baru selesai pulang, kasihan dia capek, nanti juga mama ngomong. Nah, lihat saya turun, keluar lagi, anak tanya lagi, udah belum mah? Belum lah, nanti dulu, buruan dong mah, gitu, ganti HP-nya nih, ini kan udah nggak bisa lagi nih, udah nggak bagus lagi, ngomong terus muter, sebelum bapaknya menggantikan HP, nggak pernah berhenti dia minta. Kenapa? Dia tidak sanggup mewujudkan benda ini dengan kemampuan
keuangannya. Kalau saja dia sanggup, nggak mungkin dia minta. Ya, coba aja habis lebaran ntar ini. Dapat uang tanggokan. Kalau nggak dia beli mainan, ya beliin mainan gitu. Nggak ngomong lagi ke orang tuanya. Kenapa? Orang duit TT, orang duit AA, karena dia merasa dia punya duit dan sanggup mewujudkan apa yang dia inginkan. Nggak perlu minta ke orang tuanya. Tapi kalau dia tidak sanggup mewujudkannya, bukankah dia merengek berulang-ulang kepada orang tua untuk mengumpulkannya? Kita juga gitu. Banyak persoalan-persoalan kita hidup ini yang kita tidak mampu mewujudkannya, hanya Allah yang sanggup mewujudkannya. Akhirnya doa pagi, siang, sore itu lagi, mohon lagi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mewujudkannya. Kalau gitu gunakan redaksi memaksa. Nah, terus setelah memaksa, terperinci doanya. Terinci doanya. Mintanya apa? Dirinci. Gitu. Detil. Saya pernah suatu masa ketika saya bilang dirinci, detil, ada orang yang protes. Masa doa sampai sebegitunya sih Pak, sampai terperinci dan detil. Coba lihat doa dalam Al-Quran itu tuh. Minimal kamu baca qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Allah yang menguasai kegelapan malam. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang kau ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari malam ketika gelap. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dari wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang yang punya sifat iri ketika dia melancarkan sifat irinya. Dirinci nggak tuh doa? Ya, sampai 5 dia bilang begitu. Karena kita nggak ngerti aja, mungkin kita bilang itu bukan rincian. Bukankah itu rincian namanya? Kalau gitu doalah terperinci, mintanya warna hitam, nomornya 39, modelnya kayak begini, gitu. Harganya kurang lebih kira-kira sekian lah, gitu. Nah, kabulkanlah. Kalau memang bisa seperti itu, silahkan rincian, gitu. Karena ajaran agama Islam ataupun ajaran Al-Quran, kita temukan aneka doa yang sifatnya terperinci. Tidak cuma satu, banyak dalam Al-Quran itu. Nah, kalau udah selesai, puas kita berdoa, akhiri doa dengan membaca sholawat kepada Nabi. Akhiri doa dengan membaca sholawat kepada Nabi. Jadi doa itu akhirnya sholawat. Ya. Beda dengan kita. Kalau kita kan doa itu akhirnya Robbana atina fid dunya hasanah. Itu kan cuma kebiasaan kita aja di Indonesia. Yang mengakhirkan semua doa itu dengan ucapan Robbana atina fid dunya hasanah. Makanya sampai kita tandain deh. Ya, sampai kita tandain itu begini. Kalau ada imam lagi baca doa, kalau belum Robbana atina fid dunya hasanah, dia pikir masih panjang banget. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama Rabbana hab lana min azwajina Allahumma tawwil amr. Masih panjang banget. Tapi begitu imamnya udah baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Pici yang miring juga udah mulai dilempengin nih. Sila juga udah mulai dilurusin. Kenapa? Berkat sebentar lagi keluar, soalnya udah Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Jadi bagi kita Rabbana atina fid dunya hasanah ini kan acuan doa itu mau beres, mau rampung gitu. Tapi padahal sebenarnya doa tersebut akhiri dengan membaca sholat. Nah, itulah rangkaian-rangkaian etika ketika kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun etika-etika yang lain banyak. Termasuk begini kata Nabi, Allah itu senantiasa akan membantu atau menolong seseorang selama orang tersebut mau menolong kesulitan orang lain. Kalau kita butuh kepada Allah, doa kita ingin dikabulkan, hajat kita ingin terpenuhi atau dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang bisa jadi ditempuh oleh seseorang adalah bantu saudaramu tersebut. Innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya seorang Allah akan menolong seorang hamba selama si hamba mau menolong saudara-saudaranya. Nah, Bapak dan Ibu jamaah-jamaah kajian Anatama Tours and Travel sambil menunggu buka puasa ini yang saya bisa sampaikan di kesempatan kajian sore hari ini berkaitan dengan doa sebagai kebutuhan manusia yang kita tidak pernah bisa lepas dari untayan-untayan doa, bahkan hidup kita pun seluruhnya berkaitan dengan doa. Berharap besar ketika di bulan Ramadan ini kita berdoa, doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan, bagaimana adalah urusan Allah. Tugas kita meminta, Allah lah yang mengabulkan dan mengatur bagaimana dan kapan terjadinya.
Ini yang dapat saya sampaikan kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran seluruh Bapak dan Ibu berkaitan dengan acara ini dan mendukungnya. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dan kemudian mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Saya kembalikan kepada Dini Rubiatun sebagai host hari ini. Silakan, Mbak Dini. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah ya. Waktunya sayang banget. Tidak cukup untuk kita buat tanya jawab karena hanya kita akan akhiri di 17.40. Tapi insya Allahnya semua yang disampaikan oleh Pak Ustadz sudah terpenuhi bagi kita. Kalau saya simpulkan sedikit, pertama-tama yang paling utama yang harus kita timbulkan adalah rasa butuh kita terhadap doa. Bahwa kita memang butuh doa, kita memang tergantung pada doa, bahwa kita memang tidak ada daya upaya selain hanya lewat doa. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian timbulkan samina wa ata'na. Jadi jangan pakai nanya-nanya lagi ya Pak Ustadz ya. Seperti halnya tadi cerita tentang Musa kan. Nabi Musa juga begitu di Laut Merah itu kan disuruh mukul laut nggak pakai nanya-nanya dulu ya Pak Ustadz. Ini kenapa di lautnya yang dipukul gitu kan? Pokoknya disuruh pukul laut, pukul aja gitu kan. Kalau pakai nanya kelamaan kayaknya ya keburu Firaunnya nyampe. Nah gitu. Jadi yakin. Jadi setelah rasa butuh itu ada maka samina wa ata'na, yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan jawaban atas doa kita dan pastinya terbaik bagi kita. Setelah kedua hal itu yang menjadi dasar, maka kemudian kita akan lakukan adab-adabnya, dimulai dengan wudhu, menghadap kiblat, terus memuji Allah. Kita puji Allah sebagaimana kita memuji kalau kita merengek ke orang tua kita gitu ya Pak Ustadz ya gitu, bahwa mama ayo dong gitu kan ya, ngerengek lah kita seperti anak kecil yang merengek pada orang tua. Betul. Kemudian kita lanjutkan dengan bersalawat, mengangkat tangan saat berdoa. Ya sih gitu ya, masa ya kita senderan gitu kan, nggak mungkin ya Pak Ustadz ya gitu. Kayaknya kalau kita ngadep ke bos kita kan juga pasti kita rapi ya, nggak, pakaiannya rapi gitu. Nggak mungkin kita menghadap bos kita dengan pakaian yang seenaknya aja gitu, padahal kita pengen minta yang menguntungkan buat kita kan gitu. Kemudian utamakan berdoa untuk diri sendiri, baru untuk orang lain. Sebenarnya nih ada pertanyaan sedikit Pak Ustadz, cuma sayang sekali qadarullah waktunya sudah mepet. Insya Allah mungkin bisa kita lanjutkan di pekan depan ya Pak Ustadz ya, soal berdoa untuk diri sendiri, baru orang lain. Kemudian selanjutnya adalah doa memaksa sebagai rasa butuh gitu ya. Untuk menimbulkan rasa butuh itu maka kita memaksa, ya nggak apa-apa gitu kan, kita meminta kepada yang maha segalanya, jadi ya memaksa aja gitu ya Pak Ustadz ya. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kan untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya adalah terperinci dan detail. Nah, nanti mungkin juga Bapak Ibu ada yang bisa bertanya, mungkin insya Allahnya di pekan depan mungkin ya kita bikin part 2-nya mengenai terperinci dan detail ini baiknya bagaimana. Dan kemudian ditutup dengan kembali lagi ditutup dengan sholawat. Ya memang di Indonesia memang biasanya ditutup dengan doa sapu jagat kayaknya Pak Ustadz ya, selalu, karena kan fidunya hasanah gitu kan. Jadi keselamatan dunia dan akhirat gitu. Jadi ya kayaknya udah ditutup aja, selesai aja gitu kan. Nah, mungkin ini juga bisa jadi pertanyaan lagi untuk di pekan depan ya Pak Ustadz ya, insya Allahnya. Insya Allah. Baik, demikian waktu sedikit kesimpulan dari yang sudah saya Pak Ustadz sampaikan juga tadi. Dan sekarang kita tutup saja Pak Ustadz dengan doa sebelum kita akhiri kajian sore hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar kajian kita berkah, kita akhiri dengan doa, di awal dengan Ummul Quran, ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Barik
Allahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarrana wa takhasyu'ana wa tamim taksiruna ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji dan syukur atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami bertemu berjumpa di akhirat kelak nanti. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami baik kepadamu maupun kepada sesama manusia. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, karena mereka telah mendekap kami pada saat kami kecil dahulu. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan ini. Berkahilah kami di bulan Ramadan ini. Berkahilah kami di bulan Ramadan ini. Terimalah amaliah Ramadan kami. Salat kami, puasa kami, zakat kami, tadarus kami, ruku dan sujud kami, serta qiyamul lail kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terangilah hati ini dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau telah menerangi bumi ini dengan sinar matahari. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu surga dengan kenikmatannya, berdasarkan dengan perbuatan-perbuatan yang kami lakukan. Dan kami pun menjauhkan diri dari neraka dengan segala macam perbuatan-perbuatan kami. Kami pun memohon kepadamu yang terbaik yang pernah diminta Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami berdoa. Masih banyak hajat dalam hati, tapi tak sanggup lisan kami mengutarakan. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di kajian Ramadan bersama Anak Tama. Terima kasih juga kepada Pak Budi atas waktunya dan sudah bergabung di sini. Semua Bapak Ibu. Ya. Baik. Alhamdulillah, baik, kita tutup kajian pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillah, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, dan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.